Ya teman-teman, balik lagi sama saya dan di sini saya mereview suatu SSD NVMe yang ada di sini. Dan saya dikirim ini untuk mereviewnya apakah worth it atau tidak di harganya. Seperti contoh yang ada di sini, yang dimana ini adalah bermerekkan Phenom R8 yang NVMe. Karena yang box biasa SSD SATA maupun NVMe dia itu sama seperti contoh yang ada di sini. Cuma membedakan di bagian belakang sini aja ada tulisan SATA maupun NVMe serta storage-nya 128GB sampai di 1TB, kurang lebihnya seperti itu. Tapi kalau yang saya pegang ini di 512GB. Sebenarnya udah saya review di video sebelumnya untuk yang 128GB. Tetapi untuk video yang ini dia itu hampir sama, tapi ini lebih full dari segi pengujiannya. Dan apalagi ternyata ada SSD controller di bagian dalam sini. Meskipun nggak kelihatan ya, tapi kita akan lihat aja nanti pada saat saya membuka stikernya yang ada di sini untuk lapisannya, supaya tahu apa SSD controllernya. Kurang lebihnya seperti itu. Dan di sini 512GB dibanderol dengan harga 450.000. Kurang lebih di harga segitu. Tapi terbilang murah lah. 512GB hampir sama seperti harga di SATA 3. Kalau dibandingkan lebih memilih ini sih, apalagi ini NVMe, kecepatannya lebih tinggi daripada yang SATA 3. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk pengujiannya seperti biasa, dari segi booting Windows-nya, membaca maupun menulisnya, suhunya, serta transfer file apakah ini stabil atau tidak menggunakan Phenom R8 NVMe. Dan sebelum itu, jangan lupa klik subscribe teman-teman, pojok kanan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan kita lihat aja dari segi box yang ada di sini. Keterangannya tersebut, dia itu ada garansi 3 tahun. Garansi 3 tahunnya tersebut, dia itu resmi ya, bukan garansi toko, yang dimana garansi resmi dari Asia Raya, jadinya aman. Kalau misalnya ada kerusakan, tinggal Anda hubungi aja Asia Raya. Dan di bagian belakang sini ada tulisan SATA maupun NVMe. Seperti yang saya bilang tadi, boxnya SATA maupun NVMe dia itu sama, cuma berbeda dari segi info yang ada di belakang sini. Dan juga di sini ada kecepatan untuk NVMe, dia itu up to-nya membaca sampai 1900 Mbps dan juga menulisnya 1700. Standar NVMe sih di 2000 kurang lebihnya. Dan apakah bisa lebih dari ini atau tidak dari segi realita yang saya coba nanti di pengujiannya. Dan aku buka dulu dari segi box yang ada di sini. Dan ini cukup unik ya, karena tidak ada kayak tempat untuk memasang SSD di bagian dalam sini, cuma plastik gitu. Tapi kalau yang ini cuma ada kertas dikasih stiker. Bukan stiker sih, dikasih lem di bagian tengah sini, jadinya menempel lah. Sangat unik sekali dan juga jarang-jarang ada kayak gini, seperti hemat budget. Dan kalian bisa mengambilnya di sini untuk NVMe-nya. Dan ini dia NVMe Phenom R8. Untuk sharingnya tidak tertulis ya. Kalau yang SATA 3 tersebut ada yang sharingnya FreeRX, tapi kalau yang ini cuma SSD NVMe Phenom R8 aja. Cuma ada satu tipe aja sih di mereknya Phenom R8. Dan ada tulisan 512GB untuk storage-nya buatan Taiwan, dan juga ada label untuk mengklaim garansi atau barcode-nya lah. Di bagian belakang sini dia itu cuma ada polosan aja, seperti contoh stiker dari garansi Asia Raya yang gambarnya pasti ada logo Smell-nya di stikernya. Kurang lebihnya seperti itu. Dan di sini stikernya dia itu terbilang bagus kalau aku pribadi ya, yang dimana tersebut dia itu mengkilap dan juga licin. Dan kita cek aja di bagian sini ada SSD controllernya. Aku buka dulu pelan-pelan ya supaya tidak robek semuanya. Di bagian sini ya, dia itu ada SSD controller. Kalau di RAM nggak ada ya di SSD-nya ini, cuma SSD controller. Dia itu menggunakan serinya SM atau Silicon Motion yang nomornya 2263XT. Terbilang cukup bagus lah untuk yang ada di sini. Meskipun di HD Sentinel dia itu tidak kedetek, karena emang di HD Sentinel tersebut dia itu cuma mendeteksi SSD controller yang dimana chipnya tersebut dia itu bagus atau yang kelas tinggi lah, kurang lebihnya seperti itu. Kalau kelas menengah ke bawah dia itu tidak kedetek di HD Sentinel. Itu info yang saya dapatkan. Jadi yang penting dari segi realitanya dia itu ada SSD controller di Phenom R8-nya ini menggunakan Silicon Motion. Ada banyak tipe sih, seperti contoh Maxio, Silicon Motion, SanDisk, Phison, dan juga yang lainnya. Kurang lebihnya seperti itu. Di harga 450.000, 512GB ada SSD controller supaya lebih stabil untuk transfer filenya. Intinya seperti itu. Untuk TBW maupun yang lainnya seperti contoh MTBF itu masih kurang tahu, karena di bagian belakang sini nggak ada keterangan lengkap, apalagi di bagian website Phenom R8-nya.
dia itu gak ada keterangan untuk MTBF-nya berapa jam dan juga TBW-nya berapa terabyte, belum ada. Mungkin nanti saya kasih di deskripsi aja maupun di komentar, saya pin lah untuk TBW dan juga MTBF-nya yang ada di sini. Kurang lebihnya seperti itu. Dan itu aja dari saya. Kita lanjutkan saja untuk mereview SSD NVMe yang ada di sini, apakah worth it atau tidak, serta stabil dari segi pengujiannya. Itu aja, lanjut ke reviewnya. Yo. Lanjut yang pertama, dari segi booting Windows-nya, yang dimana saya menggunakan SSD NVMe Phenom RX. Dan kita tunggu aja seberapa cepat ya untuk booting Windows-nya. Dan dia mendapatkan 12 detik, terbilang cepat kalau yang ini. Biasanya NVMe di 15 detik, kalau yang ini di 12 detik terbilang cepat. Tapi terkadang di berbeda PC berbeda kecepatan, meskipun sama-sama menggunakan SSD Phenom RX NVMe. Lanjut ke HD Sentinel untuk mengecek performa maupun suhunya. Untuk performanya yang ini dia itu 100% semua, dan juga notnya dia itu perfect, serta suhunya dari suhu minimal yang mendapatkan 42 derajat terbilang ya cukup lah, standar pada umumnya, tapi masih di warna hijau. Dan kalau suhu maksimalnya dia mendapatkan di 69 derajat, terbilang panas untuk yang ini, tapi lebih baik menggunakan heatsink SSD NVMe supaya lebih dingin dan juga performanya lebih bagus. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut ke informasinya. Untuk yang ini dia itu tidak kedetek SSD controllernya. Dan tapi seperti yang saya sebutkan tadi, dia itu menggunakan Silicon Motion 2253 XT untuk SSD controllernya. Jadinya aman, ini tuh ada. Dan juga menggunakan 3D NAND flash pilihan yang bagus. Untuk TBW, MTBF dia itu belum tahu. Mungkin saya akan update di deskripsi untuk yang ini. Serta di RAM-nya dia itu tidak ada. Wajar kalau yang ini, karena harganya terjangkau. Lanjut ke Crystal Disk Mark untuk mengecek kecepatan dari segi membaca maupun menulisnya. Untuk yang ini membacanya mendapatkan 2090 dan juga menulisnya 1557. Dan jika kita bandingkan yang ada di websitenya, dia tuh bisa dibilang sesuai. Dari segi membacanya dia itu melebihi, tapi dari segi minimalnya dia itu kurang sedikit lah. Tapi nggak masalah kalau yang ini, hampir sesuai. Lanjut ke pengujian transfer file, yang dimana saya menggunakan SSD NVMe PNG Gen 4 sebagai perbandingannya, serta filenya 56 GB dalam bentuk RAR. Dan pengujian yang pertama dari NVMe PNG ke Phenom RX NVMe. Awalnya dia mulai dari 2 GB per second, lalu turun perlahan sampai di 1,4 GB per second, tapi dia itu stabil sampai selesai. Bisa dibilang ini tuh stabil dari awal sampai ke akhir di 1,4 GB per second, jadinya bagus. Dan jika lo dibalik dari Phenom RX NVMe ke NVMe PNG Gen 4, filenya juga sama. Awalnya mulai dari 1,5 GB per second dan dia itu lalu stabil di antara 1,4 sampai 1,5 GB per second, stabil sampai selesai. Seterusnya ini juga sama, dia itu stabil sama seperti di sebelumnya, sama-sama di angka 1,4 GB per second. Kalau disimpulkan keduanya tersebut dia itu bagus dan juga stabil untuk SSD NVMe Phenom RX. Lanjut ke kesimpulannya. Untuk yang ini rekomen atau tidak? Kalau menurutku pribadi terbilang ini rekomen price to performa. Di harga 450.000 mendapatkan 512 GB, terbilang murah untuk yang ini. Serta keunggulan yang lainnya seperti contoh booting Windows yang cepat, membaca maupun menulisnya dia itu bagus, hampir sesuai, dan transfer filenya dia itu stabil bagus, serta memiliki SSD controller Silicon Motion 2253 XT dan juga menggunakan 3D NAND flash pilihan yang bagus, dan juga garansinya dia itu resmi 3 tahun. Itu dari segi keunggulannya. Kalau kekurangannya, TBW dan juga MTBF di websitenya dia itu tidak ada. Apalagi tulisan di boxnya sama sekali tidak ada keterangan untuk yang ini, TBW maupun MTBF. Mungkin nanti saya akan update di deskripsi. Dan juga yang ini dari segi suhunya terbilang agak panas. Lebih baik menggunakan heatsink NVMe tambahan. Dari yang murah di harga 20.000 sampai di 200.000 bebas untuk kalian. Supaya lebih dingin intinya. Kurang lebihnya seperti itu untuk penjelasan dari saya. Dan jika kalian berminat silahkan pilih aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini, SSD NVMe Phenom RX 512 GB.
Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya menarik review power PC seperti CPU cooler, SSD, casing, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.